Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah program Indonesia yang paling ditakuti negara maju. Apa dia itu, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Ada topik seru lagi nih yang menarik untuk dibahas. Ternyata diam-diam ada antek asing takut jika program makan bergizi gratis Prabowo dijalankan. Pertanyaannya, kenapa Makan negara-negara gratis, maju ya kan? seperti Amerika, Cina, Jepang, Kanada, Inggris, Prancis, bahkan Singapura bisa takut kalau program ini berjalan? Banyak dari kita mungkin berpikir, makan bergizi gratis cuma urusan perut. Tapi sebenarnya ini soal masa depan bangsa, soal kemandirian, dan soal bagaimana negara maju selama ini mengambil keuntungan dari kita. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Nanti harga indeks saham akan turun. Ada ancaman terhadap ekonomi. Pertama-tama kita tahu bahwa asupan gizi mempengaruhi kecerdasan anak-anak kita. Generasi muda yang sehat dan cerdas adalah modal terbesar bangsa untuk bersaing di kancah global. Namun, apa yang terjadi selama ini? Banyak anak Indonesia masih kekurangan gizi yang menghambat perkembangan otak dan kemampuan mereka untuk bersaing. Bahkan saking takutnya mereka, muncul berbagai ancaman dan tekanan terhadap kebijakan ini. Bayangkan Presiden Prabowo diancam oleh antek-antek asing ini jika program makan gratis ini bisa membuat ekonomi Indonesia hancur, bursa saham anjlok, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya jika program ini dijalankan akan membuat Indonesia bangkit dan memiliki generasi yang tidak bisa lagi dikendalikan. Program makan bergizi gratis bukan sekadar kebijakan biasa. Ini adalah titik balik yang bisa mengguncang dominasi negara-negara maju terhadap Indonesia. Coba kita pikirkan, negara-negara maju seperti Jepang atau Singapura sangat paham soal ini. Mereka tahu bahwa SDM, sumber daya manusia, adalah aset utama. Di negara-negara maju, mereka memberikan perhatian besar pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan kecerdasan anak sejak dini. Hasilnya, generasi mereka unggul, siap bersaing, dan mampu memimpin dunia. Sekarang bayangkan jika Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa mampu menghasilkan generasi muda yang sehat, pintar, dan produktif. Apa yang terjadi? Indonesia akan menjadi kekuatan besar dunia baik secara ekonomi maupun teknologi. Lalu, kenapa negara maju seperti mereka harus takut? Jawabannya sederhana. Selama ini mereka mengambil manfaat dari kelemahan kita. Mereka menguasai ekonomi, teknologi, bahkan sumber daya alam kita karena SDM kita belum optimal. Selama Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi anak-anaknya, kita terus menjadi lahan empuk bagi negara-negara maju untuk mengambil keuntungan. Coba bayangkan situasi berikut. Jika anak-anak Indonesia mendapat gizi terbaik dan pendidikan berkualitas, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Jika generasi muda kita unggul, perusahaan-perusahaan lokal akan berkembang, ekonomi kita semakin kuat, dan kita tidak lagi bergantung pada negara asing. Jika Indonesia berdiri mandiri, negara maju akan kesulitan menguasai kita, baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun sumber daya alam. Inilah yang mereka takutkan. Indonesia yang mandiri dan kuat adalah ancaman bagi kepentingan mereka. Dengan SDM unggul, kita tidak lagi menjadi pasar mereka, tetapi menjadi saingan mereka. Mari kita lihat contoh konkret. Jepang, negara dengan lahan sempit, berhasil memajukan bangsanya melalui SDM berkualitas. Mereka fokus pada pendidikan, kesehatan, dan teknologi, bukan hanya sumber daya alam. Sekarang bayangkan jika Indonesia, yang jauh lebih kaya akan sumber daya, memiliki SDM secerdas Jepang. Apa yang terjadi? Negara kita tidak akan lagi menjadi jagoan kampung. Kita bisa memimpin pasar global, mendirikan perusahaan raksasa, dan menciptakan teknologi yang bisa mengubah dunia. Program makan bergizi gratis dari Prabowo adalah langkah awal menuju perubahan besar. Ini bukan sekadar memberi makan anak-anak, tapi memberi mereka masa depan.
Dengan gizi yang baik, anak-anak Indonesia akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Inilah yang selama ini ditakuti oleh negara-negara maju. Mereka paham betul bahwa jika Indonesia bisa memperbaiki kualitas SDM-nya, maka hegemoni mereka di dunia Jadi akan lebih terganggu. memperbaiki Kita gitu akan kan. berdiri sejajar, bahkan mungkin melampaui mereka. Jadi teman-teman, program makan bergizi gratis bukan soal bagi-bagi makanan, tapi soal investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Jika anak-anak kita tumbuh cerdas dan kuat, maka kita tidak akan lagi mudah dikendalikan oleh negara-negara maju. Sebaliknya, kita akan menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan disegani di dunia. Mari kita dukung program ini dan percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Oke. Oke guys, itulah dia videonya ini. Program makan gratis bergizi ini bukan hanya soal bagi-bagi makanan secara gratis gitu ya, tapi juga satu investasi untuk jangka panjang gitu, makanan bergizi gitu kan. Kalau melihat kepada program ini program yang sangat bagus gitu ya. Bahkan Indonesia ini memiliki gitu ya jumlah ataupun populasi generasi muda yang sangat ramai gitu. Yang mana kita tahu generasi muda inilah nantinya yang akan menjadi penerus bagi negara gitu kan. So harus dipersiapkan gitu, kesehatannya, pendidikannya juga gitu kan. Bagus ya ada program makan gratis bergizi. Seperti yang diketahui lah, sumber daya manusia ini memang sangat penting gitu ya dalam perkembangan sesebuah negara gitu. Kualitas sumber daya manusia nih keren ya programnya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.